Sebab ada kuasa di dalam kebangkitannya. Amin. Amin. Ada kuasa, saudaraku, hidup yang kekal di dalam kebangkitan Yesus, saudara. Dan puji Tuhan, hari ini juga kita, saudaraku, memasuki bulan yang baru. Awal bulan ini, minggu yang pertama, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Filipi. Di dalam buku Filipi. Di dalam Filipi 3, kita baca sama-sama, saudaraku, dari ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Di dalam Filipi 3, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sesungguhnya, saudaraku, pengikutan kita akan Yesus di dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku, adalah kita, saudaraku, saya dan saudara, yaitu gereja Tuhan, mengenal Dia, saudaraku, mengenal Yesus, saudaraku, dan kuasa kebangkitannya. Sesungguhnya itulah, saudara, yang harus menjadi kerinduan. Sesungguhnya itulah yang harus menjadi yang kita kehendaki, saudaraku, di dalam hidup kita, saudaraku. Setiap hari kehendak kita adalah mengenal Dia di dalam kebangkitannya. Sebab, saudaraku, di dalam kebangkitan Yesus, bahwasanya Bapa menyatakan, saudaraku, kuasa, menyatakan, saudaraku, penggenapan janjinya, saudaraku, bahwasanya akan datang penyelamat, saudara, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Dia menjadi korban, saudara, yaitu, saudaraku, darah anak domba Paskah, saudara. Darah anak domba, saudara, yang dicurahkan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Pada saat, saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitannya, sesungguhnya Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus, memutihkan, saudaraku, setiap apapun dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, semua orang, saudaraku. Dan ketika Dia bangkit dari antara orang mati, saudaraku, Dia menyatakan kuasanya, yaitu kehidupan yang baru. Sehingga di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, saudaraku. Di dalam kebangkitan Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Saudaraku, saudaraku, awal yang baik bagi setiap pengikut-pengikut Kristus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara. Pada saat itu juga, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasanya gereja Tuhan sudah mulai dibentuk, saudaraku. Sudah mulai dibentuk gereja Tuhan yang dimulai pada saat Pentakosta, pencurahan, saudaraku, Roh Kudus. Murid-murid berkumpul, saudaraku. Itu adalah awal daripada, saudaraku, gereja mula-mula. Tetapi, saudaraku, tanpa kebangkitan Kristus, tanpa kebangkitan Yesus, saudaraku, kuasa itu tidak dapat terjadi. Oleh karena kebangkitan Yesus, kuasa Tuhan, kuasa sorga turun, saudaraku, menjadikan di bumi ini seperti di sorga, saudara. Yaitu pencurahan Roh Kudus, gereja Tuhan dibangun, saudara. Dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, haruslah
haruslah saudaraku kita merindukan, mengenal saudaraku, mengenal Allah, mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab mengenal Yesus ataupun saudaraku mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa kita, adalah saudaraku satu pengertian. Itu adalah pengertian bagi kita. Ketika kita saudaraku mengenal Yesus, mengenal Tuhan, kita mendapat satu pengertian yang baru saudaraku. Di dalam buku Amsal 9, saya bacakan firman Tuhan ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus, mengenal Bapa Maha Kudus yang kita kenal saudaraku, Bapa yang di dalam sorga, yang di dalam Yesus itu saudaraku adalah pengertian. Ketika kita mengenal Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kita dapat mengerti, mendapat satu pengertian saudaraku, apa tujuan hidup kita. Apa tujuan kita saudaraku di dalam dunia ini saudaraku, menjalani waktu-waktu kita, waktu-waktu saudara setiap hari. Roh Kudus itu memberi pengertian. Mengerti saudaraku, mengenal Allah, mendapatkan satu pengertian. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengalami pengalaman pertobatan saudaraku, berbalik dari dosa kepada kebenaran. 180 derajat kita berbalik dari dosa dan mengarah kepada kebenaran saudaraku. Itu adalah satu pengertian saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat baik. Pengertian saudara yang dikasihi Tuhan dari segala pengetahuan. Pengetahuan di dunia ini tidak dapat memberi pengertian yang demikian saudaraku. Bukti daripada itu saudaraku, bahwasanya yang jahat semakin jahat. Oleh semakin banyaknya pengetahuan saudaraku, yang jahat pun semakin jahat saudara. Tetapi saudaraku, oleh mengenal Yesus, yang kudus pun semakin kudus, yang benar pun semakin benar saudaraku. Ketika kita mengenal Yesus, saudaraku, ketika kita mau memiliki kerinduan, keinginan untuk mengenal Yesus, mengenal yang Maha Kudus, Roh Kudus itu saudaraku memberitahukan, mengingatkan kita dengan hal-hal yang saudaraku melampaui apa yang kita ketahui. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan mengatakan lebih daripada apa yang tak pernah kau pikirkan, katanya saudara. Yang terlintas dalam pikiranmu, itulah yang dinyatakan Allah. Roh Kudus itu saudara yang dikasihi Tuhan memberi pengertian-pengertian yang baru kepada kita. Apa yang harus kita buat saudaraku, sehingga kita menjadi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Tentu berhikmat. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yang Maha Kudus yang dikatakan di dalam Amsal ini adalah mengarah kepada Yesus itu sendiri. Yang Maha Kudus itu adalah saudaraku Yesus yang kita kenal saudara. Dari kuasa Injil, dari firman Tuhan saudara. Sebab saudaraku, tanpa mengenal Yesus, sebab tanpa mengenal Bapa yang kita sembah dalam Yesus itu saudaraku, Alkitab mengatakan akan mengalami kebinasaan. Setiap orang, saudaraku, tidak mengenal siapa itu Allah, siapa itu Yesus, akan mengalami kebinasaan dalam hidupnya saudaraku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, mengenal Bapa saudaraku. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal siapa itu Yesus,
Mengenal berbeda dengan tahu siapa itu Yesus. Memang ada pujian mengatakan semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang sudah tahu. Apalagi zaman saat ini semua orang sudah tahu, saudaraku, siapa itu Yesus. Bahkan kerap kali kita dengar perdebatan tentang Yesus. Agama ini dengan agama ini, siapa itu Yesus. Semua orang sudah tahu siapa Yesus. Tetapi belum semua orang mengenal siapa itu Yesus. Termasuk saudaraku di dalam gereja Tuhan. Mengenal Yesus bukan bercerita tentang agamawi, bukan bercerita tentang doktrin. Saudara yang dikasihi Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang binasa apabila tidak mengenal siapa itu Yesus. Siapa itu Allah sebenarnya? Siapa itu Bapa sesungguhnya? Allah itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Yesus. Di dalam Yesus. Itu sebabnya kita mengatakan Bapa di dalam nama Yesus. Dia adalah satu, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, umatku binasa kalau tidak mengenal siapa itu Yesus. Akhir-akhir ini banyak orang memperdebatkan tentang Tritunggal. Sehingga saudaraku, orang yang banyak cakapnya, saudaraku, yang dipenjara sekat ini, saudaraku, mengatakan bahwasanya Tuhan orang Kristen ada 3 katanya. Karena saudaraku tidak mengenal, saudaraku, siapa Allah. Tidak mengenal siapa itu Bapa. Tidak mengenal siapa itu Yesus, saudaraku. Sehingga mempersoalkan tentang Tritunggal. Sehingga orang, saudaraku, yang tidak mengenal, yang hanya tahu siapa itu Yesus, mengatakan Tuhan orang Kristen ada 3 katanya. Tuhan kita, Allah kita bukan 3, tetapi tunggal, saudaraku. 1, Tuhan yang Esa. Itu sebabnya, saudaraku, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus mengenal siapa itu Allah. Gereja Tuhan harus mengenal, saudaraku, siapa itu Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus yang saat ini, saudara, kita ingat kembali, dia telah bangkit dari antara orang mati, saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan harus mengenal siapa itu Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, setiap anak-anak Tuhan harus mengenal, harus mendengar pengajaran yang daripada Tuhan. Pengajaran yang alkitabiah, saudaraku. Bukan tentang filsafat. Bukan tentang, saudaraku, ilmu teologi. Sekalipun memang, saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang demikian menyertai, meneguhkan, saudaraku. Tetapi banyak sekali akhir-akhir ini orang, saudaraku, pelayan-pelayan firman, saudaraku, mencocok-cocokkan filsafat dari bapak-bapak gereja, mencocok-cocokkan ilmu teologi, saudaraku, dari ayat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Yang sesungguhnya, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya, saudaraku, firman Tuhan. Firman Tuhan dasar. Jadi, saudaraku,
Umatku binasa karena tidak mengenal siapa itu Allah. Umatku binasa karena saudaraku dikatakan lagi dalam Hosea 4 ayat 6 ini. Terus kita baca tadi saudaraku. Karena melupakan pengajaran Allah. Melupakan pengajaran siapa itu Yesus sesungguhnya. Memang saudaraku, di dalam ilmu teologi kekristenan ada namanya Tritunggal. Di dalam Tritunggal itulah kita mengenal namanya itu Yesus, saudara. Tritunggal itu adalah Yesus. Satu dia, tunggal. Kita kenal di dalam Yesus. Bukan berarti lain Bapa, lain itu Anak, lain itu Roh Kudus. Tidak, saudara. Bapa itu Yesus, Yesus itu Anak, Yesus itu Roh Kudus, saudara. Bukan dibeda-bedakan, saudara. Allah kita bukan nanti di sorga bukan ada, oh ini Allah, ini tempat Allah Anak, ini tempat Allah Bapa, ini tempat Allahnya Roh Kudus. Bukan, saudara. Jangan biarkan, saudaraku, kita binasa oleh karena tidak mengenal siapa yang kita sembah. Siapa itu Yesus? Itu sebabnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Untuk menyatakan kealahannya. Untuk menyatakan kekudusannya. Untuk menyatakan, saudaraku, pribadinya, saudaraku. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia yang menjadi yang sulung, saudaraku. Dari antara banyak-banyak saudara. Maksudnya, saudaraku, dia yang lebih dahulu bangkit untuk melawan dosa. Dan satu hari nanti kita pun akan bangkit. Dan naik, saudaraku, di awan-awan. Untuk bertemu dengan dia. Gereja Tuhan akan bangkit. Tapi Yesus yang lebih dahulu, saudaraku. Bangkit. Ada kuasa di dalam kebangkitannya. Yang dahulu tidak ada, kekristenan tidak ada, saudaraku, menjadi ada. Yang dahulu, saudaraku, hanya nabi-nabi tertentu melakukan mujizat, saudaraku. Hanya nabi-nabi tertentu saja yang membuat mujizat demi mujizat. Tapi ketika saudara yang dikasihi Tuhan Yesus bangkit, semua orang-orang yang percaya, tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit, mengusir setan demi nama Yesus. Maka mujizat itu terjadi, saudaraku. Ada mujizat Tuhan di dalam kebangkitan. Kebangkitan Yesus itu, saudara. Namun awalnya dikatakan tadi, mengenal, saudara. Kerinduan kita, agar supaya kita mengenal. Saya tegaskan lagi di dalam Filipi 3 tadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kita harus mengenal, saudara. Bukan sekedar tahu. Semua orang sudah tahu. Itu lagu-lagu lama. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Haleluya. Dahulu, saudaraku, mula-mula saya lahir baru sangat suka lagu itu. Sekarang pun saya suka. Makanya saya tahu. Suka sekali. Tapi seiring waktu, saudaraku, apalagi zaman saat ini, saudara, dunia terbuka dari dalam genggaman kita. Semua orang sudah tahu siapa Yesus. Tetapi semua orang harus mengenal Yesus. Semua orang harus mengenal siapa itu Yesus. Pastikan kita mengenal siapa Yesus. Jangan terkecoh, saudaraku, bahwasanya itu, saudaraku, persoalan yang fenomenal, saudaraku. Persoalan yang viral memang. Bahwasanya Tuhan orang Kristen itu 3, katanya.
Semua orang harus mengenal siapa itu Yesus. Siapa itu Allah. Kita harus mengenal dengan baik siapa yang kita sembah. Mengenal, saudaraku, dari firman Tuhan, dari pengajaran firman Tuhan, saudaraku, yang murni, yang alkitabiah. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman tidak timbul, saudaraku, dari filsafat, saudaraku, Bapak Gereja. Iman tidak timbul, saudaraku, dari ilmu-ilmu teologi, saudaraku. Memang tidak salah filsafat Bapak Gereja. Filsafat Bapak Gereja kita menangkan jiwa berapapun harganya. Satu filsafat yang baik, saudaraku. Saudaraku, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga kita mengenal, saudaraku. Lebih dalam lagi kita mengenal. Kita memahami, kita mengerti, kita melakukan, dan kita menghidupi, saudaraku, siapa itu Yesus. Sehingga Yesus itu menjadi kehidupan kita. Dan kita menjadi gambaran Kristus. Itulah dikatakan Kristen. Kristen adalah Kristus kecil, saudara. Kita adalah gambaran Kristus yang ada di dunia ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam buku 1 Korintus di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12 saya bacakan demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan sendiri tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Seperti aku sendiri dikenal, saudara. Bahwasanya saudaraku mengenal siapa itu Yesus, saudaraku. Sehingga menjadi kehidupan yang baru. Sehingga kita menjadi, saudaraku, Kristus kecil. Sehingga nanti kita akan menjadi orang yang dikenal. Ayat ini mengatakan orang yang terkenal belum tentu dia dikenal. Di bumi ini bisa saja terkenal, saudaraku. Saat ini sangat mudah orang menjadi terkenal. Sangat mudah orang menjadi terkenal saat ini, saudara. Kalau sekian ribu saudaraku followersnya, atau sekian ratus ribu saudaraku subscribe-nya, saudaraku, dia sudah tergolong orang yang terkenal. Tetapi Alkitab mengatakan, saudaraku, menjadi orang yang dikenal. Supaya kita menjadi orang yang dikenal, saudaraku. Memang semua yang ada di bumi ini kita pakai, saudaraku, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Tetapi yang menjadi garis besarnya adalah agar supaya kita dikenal oleh Bapa, saudaraku. Saudaraku, banyak sekali pemberita Injil memakai alat-alat media, saudaraku. Tetapi isi hati siapa yang tahu? Apa tujuannya? Saya memberitakan kabar baik pada hari ini, saudaraku. Yang jauh lebih penting, sekalipun alat-alat media itu memang kita pakai, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pun harus memakainya untuk memberitakan kabar baik. Paling tidak postingan saudara yang baik, gambar-gambar saudara yang baik untuk memberitakan kabar baik Yesus. Tetapi saudaraku,
Firman Tuhan mengatakan agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal. Tujuan utama pengikutan kita akan Yesus bukan untuk menjadi terkenal. Tidak, saudara. Terkenal menjadi orang baik. Di kampung ini, oh dia orang baik. Tidak. Oh gerejanya itu gereja. Memang gereja harus baik. Anak Tuhan harus baik. Tidak boleh menjadi batu sandungan. Tapi tujuan utama saudaraku bukan itu. Tujuan utama adalah kita, saya dan saudara secara pribadi menjadi orang yang dikenal. Yang memang pada awal ini saudaraku, perjalanan kita mengiring Yesus, kita melihat seperti samar-samar. Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Dan masih melihat saudaraku gambaran yang samar-samar. Apa maksudnya samar-samar saudaraku? Oleh karena ketidaksempurnaan kita saudaraku. Sehingga harus terus menerus saudaraku. Kadang kala manusia itu saudaraku terjatuh, tetapi tidak dibiarkan tergeletak. Lalu bagian kita bangun dan bangkit, bangkit lagi, maju lagi. Ambil lagi gambaran Kristus, saudaraku. Ambil lagi gambaran Yesus, mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengenal lagi. Mengenal Yesus tidak membuat orang itu bibelon, saudaraku, enggak. Mengenal Yesus adalah satu kehidupan. Apabila kita mengenal terus menerus, saudara, ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Pada saat kita mengenal siapa itu Yesus, ada kuasa. Ada kuasa dalam kebangkitan untuk memberkati saudara. Ada kuasa saudaraku untuk memberkati masa depan saudara. Ada kuasa dalam kebangkitan Yesus untuk menyembuhkan saudara. Ada kuasa dalam kebangkitan Yesus untuk memberkati keturunan saudara. Ada kuasa saudaraku. Melalui hidup kita yang kita mengenal siapa itu Yesus, saudaraku, setiap hari. Kenal terus menerus, diubahkan, berubah setiap hari menjadi seperti Yesus. Berubah terus menerus, saudara. Lalu dikatakan di dalam buku Filipi, Filipi 3 tadi, saudaraku, yang kukendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, yang mau mengenal Yesus lebih sungguh lagi, mengenal lebih dalam lagi, mengenal agar supaya kita menjadi orang yang dikenal, saudaraku, oleh Bapa, oleh Yesus itu nanti pada kekekalan. Saudaraku, Alkitab mengatakan harus mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Menjadi pengikut Yesus harus mengalami, saudaraku, penderitaannya. Bukan penderitaanmu, saudaraku. Penderitaannya. Yaitu penderitaan Yesus itu sendiri. Penderitaan Tuhan, saudaraku, bukan penderitaan manusia. Secara manusia Yesus tidak menderita, saudaraku. Dia tidak menderita. Tapi Alkitab mengatakan penderitaannya, yaitu ketika dia melakukan kehendak Bapa, saudara. Dia harus mengalami penderitaan. Lalu setiap orang, saudaraku, melakukan firman Tuhan harus menderita. Saudaraku, yang dimaksudkan penderitaannya adalah, saudaraku, menyangkal kehendak dagingnya.
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengatakan, saudaraku, pada saat dia di Getsemani, dia berdoa, Bapa, kiranya lalu kalah cawan ini daripadaku, katanya, saudara. Yesus mengatakan, kiranya lalu kalah cawan ini, lalu kalah kiranya apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, panggilannya, saudaraku, berada di bumi ini, saudaraku, yaitu penderitaan, saudara, untuk melakukan kehendak Bapa, menyangkal kehendak dagingnya, saudara. Di dalam mengiring Yesus, kita harus menderita, saudara. Bukan menderita nggak makan, miskin, sakit penyakitan, bukan. Firman Tuhan bukan mengatakan saudaraku menderitakan hal itu. Penderitaannya adalah, saudaraku, kita menyangkal diri. Kita harus, saudaraku, beribadah. Kita harus mengutamakan, saudaraku, kepentingan Bapa lebih tinggi, lebih utama dari kepentingan kita. Wah, itu penderitaan, saudaraku. Menyangkal diri, saudaraku. Dan memang itu tidak semudah, saudaraku, mengatakannya. Karena tidak mudah menjalani penderitaan. Ada, saudara, kesakitan yang dirasakan kalau penderitaan itu. Ada kesakitan daging, ada kesakitan, saudaraku, si aku. Ada penderitaan si aku setiap orang. Pada saat kita mengambil penderitaan Kristus, mengambil penderitaan, saudaraku, untuk melakukan firman Tuhan. Pada saat kita disakiti, saudaraku, firman Tuhan mengatakan mengampuni. Menderita itu, saudaraku, padahal sudah disakiti hati kita. Rasa-rasanya mau kita lempar dia dengan batu. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan, kehendak Tuhan mengatakan mengampuni, saudaraku, setiap hari kita harus melawan, saudaraku. Melawan rasa benci itu. Bukankah itu menderita? Jadi penderitaan yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku, bukan harus, saudaraku, miskin, bukan. Penyakitan, bukan. Penuh dengan kegagalan, bukan. Semua orang menjauhi dia, bukan. Penderitaan itu bukan itu, saudara. Justru kita menjadi berkat. Justru gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus menjadi berkat untuk dapat memberkati. Diberkati untuk memberkati, saudaraku. Justru anak-anak Tuhan yang mencari Yesus, saudaraku, dia harus panjang umur agar supaya menjadi terang. Justru anak-anak Tuhan, saudaraku, setiap apa yang dipegangnya harus berhasil, harus berganda, dia menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Agar supaya saudaraku menjadi alatnya Tuhan, alatnya Yesus. Tetapi saudaraku, untuk melakukan firman Tuhan, sesungguhnya untuk melakukan firman Tuhan itu, kita harus menyangkal diri. Penyangkalan diri itulah yang dikatakan menderita. Yesus memakai perumpamaan sangkal diri, pikul salib. Itulah penderitaannya, saudara. Di dalam kebangkitan Yesus, ketika saudaraku kita menjalani, kita melakukan, kita bersekutu di dalam penderitaannya itu, ada kuasa kebangkitan yang dinyatakan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Bahkan keturunannya pun, saudaraku, diingat oleh Tuhan.
Keturunannya saudaraku diingat oleh Bapa. Ketika kita mau mengenal siapa itu Yesus dan bersekutu di dalam penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam buku 1 Korintus 15, saudaraku, ayat 22 dikatakan demikian. Saya bacakan firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ketika saudaraku dahulu kita bersekutu dengan saudaraku dengan Adam, kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Dan pada saat saudaraku persekutuan itu, kita berada di dalam kematian, yaitu dosa, saudara. Dan ketika saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu di dalam persekutuan Kristus, kita akan dihidupkan. Melakukan dosa memang enak, saudara. Sangat enak, menyenangkan secara daging. Tetapi saudaraku tidak membawa hasilnya dalam kekekalan. Tapi pada saat kita, saudaraku, menyangkal diri, hidup di dalam persekutuan penderitaan Kristus, tidak enak memang secara daging. Tetapi saudaraku, itu akan membawa pada kekekalan dan menjadi satu kehidupan yang baru, sehingga turunlah damai sejahtera. Sehingga kita, saudaraku, dikuatkan. Sehingga itu memang menjadi, saudaraku, gaya kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, awal-awalnya memang, awal-awalnya saudaraku tidak sakit rasanya. Tapi ketika saudaraku itu menjadi kebiasaan kita, menjadi salah satu, saudaraku, karakter kita, hidup di dalam kehidupan Kristus itu, saudara. Di dalam ayatnya, saudaraku, yang ke-57 dikatakan sampai yang ke-58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, dalam 1 Korintus 15 tadi, ayat 57-58, saya bacakan lagi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Syukur, saudaraku, kepada Allah, kepada Bapa kita dalam Yesus itu, saudaraku, yang telah memberikan kita itu kemenangan, yaitu kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita, saudaraku. Yesus bangkit, dia memberikan kemenangan itu kepada kita, kepada orang-orang percaya, kepada gereja Tuhan. Kalau kemenangan itu diberikan, saudaraku, kepada kita, jangan mau kita menjadi lagi pecundang, saudara. Seorang yang kalah. Kita adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Oleh karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati.
Kita adalah orang-orang yang menang itu, saudaraku. Sekalipun memang banyak, saudaraku, yang akan dijalani mengiring Yesus, yang seperti tadi penderitaan tadi, saudara. Kita menyangkal diri, kita memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan, kita beribadah sungguh-sungguh, kita berdoa, saudaraku. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengatakan, saudaraku, biarlah kita berdiri teguh, jangan goyah, majulah terus. Terkadang kala saudara yang dikasihi Tuhan tidak kuat lagi, tidak kuat lagi Tuhan. Firman Tuhan, saudaraku, kabar baik pada hari ini adalah jangan goyah, saudara. Berdirilah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kita selalu giat mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat. Sekalipun saudaraku, banyak orang dari banyak golongan, baik golongan rohaniawan, baik golongan ekonomi, saudaraku, baik golongan yang lainnya juga, saudaraku, mengatakan bahwasanya keadaan dunia, keadaan ekonomi dunia tidak akan semakin baik sampai beberapa waktu ke depan. Masa-masa, saudaraku, resesi, saudara, resesi ekonomi, perpindahan, saudaraku, karena dari semenjak COVID-19 ini selama 1 tahun ini, saudara, akan berpindah, saudaraku, mengubah haluan. Tentu itu akan membutuhkan satu problem, satu masalah ekonomi, saudara. Mungkin itu akan terasa, mungkin. Karena saya percaya janji Tuhan, ada pemeliharaan Bapa, ada tanda Gosyen, Tuhan memelihara anak-anak Tuhan, orang-orang yang mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Sekalipun, saudaraku, sedikit saja kita terasa itu, kita agak terasa sedikit. Dan akan banyak orang yang merasakan hal itu. Perubahan, saudaraku, putaran ekonomi dunia, termasuk Indonesia, daerah kita pun akan mengalaminya juga. Mengubah untuk menjadi naik kembali, saudaraku. Apa? Diagramnya.